Apa itu kopling? Kopling adalah komponen mekanis yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Berikutnya saya akan masuk kepada fungsi kopling, Pak. Fungsinya itu ialah menghubungkan dan memutuskan aliran daya yang mengurangi beban kejut pada transmisi, memungkinkan perubahan gigi atau kecepatan mesin. Berikutnya Pak, ialah contoh penerapan kopling. Yang pertama itu kopling itu bisa diterapkan kepada kendaraan bermotor. Contohnya itu seperti mobil ataupun motor atau kereta. Dan berikutnya bisa kepada mesin industri. Habis itu bisa masuk kepada peralatan listrik seperti generator dan lain-lain, Pak. Jenis-jenis kopling yaitu satu berdasarkan pengoperasiannya terbagi menjadi dua, yaitu kopling manual dan kopling otomasi. Yang kedua berdasarkan desain terbagi menjadi empat, yaitu kopling gesek, kopling vida, kopling magnetik, kopling universal. Prinsip kerja: kopling bekerja dengan memanfaatkan gesekan antara dua permukaan vida atau gaya magnet untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya dari sumber penggerak ke beban. Contoh benda terbagi menjadi tiga, yaitu kopling manual pada mobil, kopling otomasi pada motor metik, kopling vida pada turbin atau pompa. Sabuk komponen mekanis berupa tali fleksibel yang digunakan untuk mentransmisikan daya antara dua poros yang berputar, seperti rantai. Komponen mekanis berbentuk deretan tautan logam yang digunakan untuk mentransmisikan daya antara poros dengan arah tetap, mengatasi slip yang biasanya terjadi pada sabuk. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sabuk dan rantai. Sabuk memiliki dua fungsi. Yang pertama, menghubungkan dua poros dengan jarak tertentu. Yang kedua, mentransmisikan daya dalam sistem mesin. Rantai memiliki dua contoh juga. Yang pertama, mentransmisikan daya lebih presisi pada jarak tetap. Yang kedua, mengantisipasi slip yang biasanya terjadi pada sabuk. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan sabuk dan rantai. Contoh penerapan sabuk itu seperti mesin cuci, penggerak kipas, dan conveyor belt. Contoh penerapan rantai itu ada sepeda motor dan mesin industri. Selanjutnya juga ada jenis-jenis sabuk dan rantai. Sabuk terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sabuk datar, sabuk V-belt, sabuk bergigi atau timing belt. Nah, jenis-jenis rantai itu terbagi menjadi tiga, yaitu rantai penggerak atau drive chain. Yang kedua, rantai transmisi. Yang ketiga ada rantai konveyor. Prinsip kerja sabuk dan rantai. Prinsip kerja sabuk itu menggunakan gesekan antar sabuk dan pulei untuk mentransmisi daya. Prinsip kerja rantai itu menggunakan attachment pada gigi rantai dan sprocket untuk mentransmisi daya tanpa slip. Nah, terus ada contoh benda pada sabuk dan rantai. Contoh benda pada sabuk itu ada belt pada treadmill dan kipas angin pada radiator mobil. Nah, itu contoh benda rantai, ada rantai sepeda dan konveyor pada pabrik. Rem adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk memperlambat dan menghentikan pergerakan kendaraan atau dengan mengurangi kecepatan rotasi. Fungsi dari rem yaitu mengurangi kecepatan kendaraan atau mesin, menghentikan pergerakan secara aman. Yang ketiga, menjaga posisi kendaraan atau mesin dalam kondisi diam. Contoh penerapannya yaitu kendaraan mobil, motor, sepeda, mesin industri. Yang ketiga, lift atau eskalator. Jenis-jenis rem: yang pertama berdasarkan media, rem mekanis atau manual, rem hidrolik, rem pneumatik angin. Berdasarkan desain yaitu rem cakram, rem tromol, rem magnetik. Prinsip kerja rem bekerja dengan menciptakan gesekan atau hambatan antara dua permukaan, misalnya kampas rem dan cakram atau tromol, yang mengubah energi kinetik menjadi energi panas untuk memperlambat gerak. Contoh bendanya: yang pertama rem cakram pada mobil dan motor. Yang kedua rem tromol pada sepeda motor atau truk.
Yang ketiga, rem angin pada kereta api. Pegas adalah komponen mekanis yang dapat menyimpan dan melepaskan energi elastisitas akibat perubahan bentuknya saat diberikan gaya. Fungsi menyerap dan meredam beban atau getaran, menyimpan energi mekanisme dan mengembalikan benda ke posisi awal setelah gaya dilepaskan. Contoh penerapan. Yang pertama, suspensi kendaraan mobil motor, jam mekanis. Yang ketiga, penutup pintu otomatis. Jenis pegas berdasarkan bentuk. Yang pertama, pegas spiral. Yang kedua, pegas daun. Yang ketiga, pegas ulir atau coil spring. Yang kedua, berdasarkan material. Yang pertama, pegas logam, pegas karet. 3. Pegas berdasarkan fungsi, yaitu pegas tekan, pegas tarik, pegas torsi. Untuk selanjutnya, prinsip kerja. Pegas bekerja dengan hukum Hooke, di mana gaya elastis yang dihasilkan sebanding dengan perubahan panjang atau deformasi pegas sehingga batas elastisnya. Contoh benda seperti pegas pada suspensi kendaraan. Yang kedua, pegas di ballpoint tekan. Yang ketiga, pegas di trampolin. Selanjutnya yaitu roda gigi. Roda gigi adalah komponen mekanis berbentuk cakram bergerigi yang digunakan untuk mentransmisikan daya atau mengubah kecepatan dan arah gerak. Fungsinya sebagai berikut: mentransmisikan daya antara poros, mengubah kecepatan rotasi, dan mengubah arah gerak lambak rotasi. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan. Yang pertama, sistem transmisi kendaraan. Yang kedua, mesin industri. Dan yang ketiga, jam mekanis. Jenis-jenis roda gigi. Yang pertama, berdasarkan bentuk, yaitu roda gigi lurus, roda gigi helix, roda gigi bevel, dan roda gigi cacing. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Yang pertama, roda gigi penggerak, dan yang kedua, roda gigi pengikut. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Roda gigi bekerja dengan mentransmisikan gerakan melalui kontak langsung antara gigi-giginya, menghasilkan transfer daya atau perubahan kecepatan dan arah rotasi antara poros input dan output. Contoh benda seperti gearbox mobil, mesin bubut, dan sistem pemutar jam mekanis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sekian dan terima kasih.